Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Angkatan 31 Latsar CPNS BMKG 2023 yang akan memberikan banyak informasi terkait implementasi Core Values ASN dalam rangka mendukung ASN yang bangga melayani bangsa. Untuk narasumber kali ini ada Hanif Zarkasi. Halo. Halo, Hai, ada Radit. Halo Radit. halo, Ada Bang Fauzi. halo. Dan ada Rahel. Hai. Hai. Halo, jadi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang sosok tokoh yang terkenal dilihat dari nilai-nilainya. Agar yang dikenang bukan hanya sosoknya sebagai putri Indonesia yang namanya harum, tetapi cita-cita perjuangan dan bendera kebebasan yang ia telah kibarkan. 21 April 1879 di Tanah Jepara, lahirlah seorang pendekar bangsa, pendekar kaumnya, untuk meraih kemerdekaan dari tradisi yang membelenggu. Itulah Ibu kita Kartini, putri yang mulia yang memiliki cita-cita yang besar bagi bangsa Indonesia. Setelah membaca dan menonton biografi dari beliau nih, bersama-sama kita akan merenungi nilai-nilai Kartini yang menginspirasi seperti beliau dalam perjuangan. Kita kan lagi bahas tentang Core Values ASN nih, jadi kita akan mengaitkan nilai-nilai Kartini digabungkan dengan Core ASN. Coba dari Bang Fauzi, nilai apa nih yang bisa diambil dan bisa kita terapkan sebagai ASN? Oke, baik. Kalau menurut aku ya, nilai berakhlak dari seorang Prakartini itu yang wajib kita teladani yaitu nilai berorientasi pelayanan, di mana beliau mendirikan sekolah khusus perempuan untuk pribumi. Nah, sekolah itu didirikan pertama kali atas dukungan dari suaminya, di mana sekolah itu hanya berisi 1 orang murid. Nah, untuk nilai akuntabel dari beliau itu, yaitu Kartini itu aktif sebagai pengajar di sekolah yang dia dirikan untuk mengajari murid-murid di sekolah tersebut. Gitu. Oke, jadi nilainya jadi berorientasi pelayanan dan akuntabel ya, Bang. Oke, kalau dari Hanif, apa nih yang bisa diambil dan bisa diterapin ya tentunya? Nah, dari aku sendiri tuh yang aku tangkap itu ada 2 nilai. Nilai kompeten sama harmonis. Nilai kompeten, Ibu Kartini itu mempunyai rasa ambisius dan pantang menyerah yang sangat tinggi. Waktu di SD aja dia udah bisa bahasa Belanda. Terus, meskipun beliau nggak bisa lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya, beliau tetap belajar hal baru dengan membaca buku, membaca surat kabar Eropa, serta bertukar cerita maupun pendapat dengan teman-temannya di Belanda. Nah, dari situ ya sadar bahwa masyarakat Indonesia, khususnya wanita, sangat tertinggal. Terus, yang kedua, nilai harmonis. Ibu Kartini merupakan pribadi yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau menjalin hubungan dengan para budak yang menjadi pelacur, perawat, hingga petugas yang memandikan mayat untuk menyuarakan aspirasi semangat perempuan. Gitu, Har. Oh, nambah ya berarti jadi kompeten dan harmonis. Tapi sebenarnya Iya. emang kita bisa terapin sih, apalagi di tengah teknologi yang sekarang ya kita bisa ikutin gimana rasa ambisius Ibu Kartini dengan jiwa pantang menyerahnya. Iya. Selanjutnya dari siapa ya? Dari Radit. Kalau udah menurut kamu gimana nih? Nah, kalau menurutku sih Kartini ini sudah mencerminkan yang loyal. Nah, kita bisa lihat dari rekam jejaknya, Kartini itu memiliki rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. Hal ini diungkapkan ketika beliau mampu meyakinkan para pemahat Jepara untuk lebih mengenalkan keindahan pahatan kayu Jepara lewat buku-bukunya Kartini yang nantinya diterbitkan melalui surat kabar Eropa.
Nah, sedangkan untuk nilai adaptif, beliau ini mampu menjawab tantangan zaman pada masa itu, di mana akhir abad 19, Kartini mampu melawan pemikiran-pemikiran lama dari adat-adat Jawa, di mana pada saat itu wanita adalah gender kedua atau lebih rendah dari laki-laki. Karena wanita pada zaman itu tidak berpendidikan dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Mungkin itulah pendapatku tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Kartini ini, yaitu ada loyal dan adaptif. Jadi loyal dan adaptif ya, Radit. Thank you. Kemudian Kartini kita nih, Rahel, gimana? Sebenarnya menarik kan dari Radit tadi, apalagi bahas tentang kesetaraan gender yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Gimana nih, sekalian nutup aja nih Rahel ya. Nah, dari kisah Kartini ini, aku lihat perjuangan Kartini untuk merdeka sebagai perempuan modern itu gigih banget ya. Dari dia kecil sampai dia sudah berkeluarga. Menurut aku nih, Kartini ini punya nilai kolaboratif. Kita bisa lihat nih dari tindakannya yang sering berkirim surat dengan sahabatnya di Belanda untuk bertukar pikiran atau hanya sekedar meluapkan kekesalannya tentang bagaimana terbatasnya gerakan perempuan di Indonesia. Menurutku sih, Kartini itu punya semua nilai berakhlak. Tapi untuk value berakhlak yang paling unggul dari Kartini menurutku adalah kompeten. Karena Kartini selalu berusaha meningkatkan kompetensi dirinya. Dari dia kecil dia bersekolah, bahkan dia mencoba untuk beasiswa ke Belanda. Tidak hanya itu aja, Kartini juga suka membaca buku-buku, majalah, dan banyak hal. Rasa penasarannya sangat tinggi. Bahkan beliau salah satu sosok di balik munculnya tafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa. Selain itu, Kartini juga membantu orang lain yang belajar dengan menjadi guru bagi anak-anak yang belum memiliki kesempatan untuk bersekolah. Pokoknya mulia banget deh Kartini ini. Semoga kita bisa menjadi Kartini selanjutnya ya, Mahar. Amin, amin harus ya. Bukan cuma kita berdua doang, Hanif, Radit, Fauzi, atau teman-teman kita yang lain juga bisa mengambil nih nilai-nilai berakhlak atau nilai-nilai lainnya nih dari Kartini. Baik, sekian untuk episode podcast kita pada kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Say bye. Bye. Bye.